secara statistik kita lebih menguasai, tapi secara tembakan kita lebih sedikit daripada Bulgaria yang cuma 20% penguasaan bola. Inilah pentingnya pemain-pemain seperti Marcel, Tom Haye, kemudian Ricky Kambuaya yang nggak dibawa. Itu kan gelandang-gelandang yang sebenarnya bisa masuk ke kotak penalti kita. Dari kemarin nggak kelihatan, Pak. Playmaker-nya nggak ada ya. Iya, Ole Romani terlalu ke bawah. Kemudian yang dipakai Ramadan Sananta. Kemudian di babak kedua, ketika Ole di depan juga dia cuma sendirian. Dan dia kayak kurang punya insting number 9 lah. Ada anggapan bahwa kita nggak punya striker lokal lagi. Selain itu tadi, Za, ada nggak, Za, obrolan di PSSI itu bahwa kita mau nambah naturalisasi lagi gitu? Ada itu mah. Ada itu. Kalau itu ada. Serius? Pemain asing yang kayak gimana sih boleh main di kita gitu? Betul. Karena ya real aja ya. Selama ini kan udah tahu bahwa agen itu sangat ini kan kayak pencarian pemain asing yang ideal nggak banyak diterapkan di sini gitu jadinya. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada, dan seperti biasa saya ditemani dua rekan jurnalis olahraga Antara, ada Iza dan juga Bang Rauf di sini. Gimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, setelah break lebaran kita akhirnya tapping lagi nih, dan kebetulan baru-baru ini ada event FIFA Series yang Indonesia keluar sebagai runner up, di mana ini Indonesia menjadi salah dua tuan rumah yang gagal juara di FIFA Series ini, selain New Zealand. Dan saya akan buka diskusi kita setelah lebaran ini yang santai dulu. Kenapa? Kan kita baru di bawah asuhan the new era lah dibilang ini, timnas Indonesia di bawah asuhan Pak John Herman ini. Secara keseluruhan kemarin teman-teman kan liputan nih masing-masing di satu match FIFA Series kemarin, gimana tanggapannya? Kesini dulu dong. Oke kan. Pandangannya kesini dulu. Ini yang laga pertama soalnya. Oke. Gimana Bang Rauf? Ya betul waktu itu saya yang jalan ya, karena Mas yang ini masih di Ngawi ya. Bukan Ngawi, Pak. Intinya dapat lawan yang lebih mudah di atas kertas kan. St. Kitts and Nevis peringkat 150-an dunia, sekitar itulah. Ya emang ini kan jadinya jujur paling pertama belum teruji lah. Betul. Bisa dibilang cukup mudah, walaupun kalau permainannya kan gini. Awal-awal emang agak bingung sih karena kita banyak neken ke depan, cuman sering juga jadinya bola balik lagi ke belakang. Waktu St. Kitts and Nevis ya. St. Kitts and Nevis. Emang nggak ada kayak pemain tipe playmaker kayaknya sih ya. Iya. Karena absennya Pada Tom absen Haye. Tom Haye absen, Mas Irun juga absen kan, nggak dipanggil. Terus, kemudian di situ Ole kayaknya di yang lawan St. Kitts and Nevis dikasih peran lebih bebas atau lebih ke belakang gitu jadi kan. Kayak nomor 10 ya. Iya. Ya emang nomor 10 juga yang dipakai ya. Iya benar. Iya, maksudnya sekarang tuh Posisi perannya beda. Iya, perannya. Oke. Nah, makanya terbukti kan yang gol pertama tuh itu cakep sih. Ke pertama Yang iya. Beckham. Masih ya Beckham yang di yang umpan terobosan ya? Terobosannya Iya. oleh Itu cakep tuh. dihabisin Beckham. Terus gol kedua juga umpannya Oleh oleh Jori kan? Iya. Jadi yang di St. Kitts and Nevis sih tadi gue suka sih awalnya kayak masih belum nemu apa ya? Belum nemu kliknya gitu kesannya. Cuman seiring waktu akhirnya bisa 4 gol gitu. Walaupun lagi-lagi ini tim yang peringkatnya jauh di bawah kita gitu. Nah, kalau Bulgaria kebetulan Mas yang ini nih yang nonton nih. Kalau Bulgaria pasti beda ya lawannya tuh. Karena dia tim Eropa juga. Kemudian sebelum lawan Indonesia itu dia kan menang lawan 10-2 lawan Kepulauan Solomon ya. Solomon. Ya, tapi sebelum itu dia itu lawan-lawannya adalah Spanyol, Georgia. Emang Eropa ya? Iya, di kualifikasi Piala Dunia. Ya udah lawan Bulgaria karena lawannya lebih sulit, jadi lebih kelihatan gambaran sesungguhnya level kita di era baru ini seperti apa gitu. Dan ternyata memang masih kesulitan. Dan mungkin di lawan Bulgaria itu mungkin teman-teman juga pada setuju. Inilah pentingnya pemain-pemain seperti Marcel, Tom Haye, kemudian Ricky Kambuaya yang nggak dibawa. Itu kan gelandang-gelandang yang sebenarnya bisa masuk ke kotak penalti kita. Gitu. Dari kemarin nggak kelihatan, Pak. Playmaker-nya nggak ada ya? Iya, Ole Romani terlalu ke bawah. Kemudian yang dipakai Ramadan Sananta.
Kemudian di babak kedua ketika Ole di depan juga dia cuma sendirian dan dia kayak kurang punya insting number 9 lah di di perannya. Jadi nggak maksimal umpan-umpannya seperti Doni yang di menit-menit akhir. Jadi kurang kurang dijawab oleh insting para striker dan para pemain yang masuk dari lini kedua gitu. Itu sih yang mungkin jadi catatan ya bagi Hetman. Dan secara statistik kita lebih menguasai, tapi secara tembakan kita lebih sedikit daripada Bulgaria yang cuma 20-an% penguasaan bola. Itu lagi-lagi Za, kita tuh sering emang menang penguasaan, tapi penguasaannya tuh di tempat kita gitu loh, bukan itu dia. seperti akhir gitu kan. Itulah yang jadi PR John Hetman ya. Cuma overall dari 2 laga pertama gue positif sama orang ini. Lebih kelihatan gitu. Lebih kelihatan pakemnya. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu dia juga bilang bahwasanya kekurangan yang dari 2 laga ini bisa termaksimalkan dari latihan yang lebih banyak gitu sih. Ya, sorry dikit kan juga harus diingat John Hetman ngumpulin ini belum lama gitu belum kan. lama kayak pas Patrick lawan Australia 4 hari. Tapi bedanya nih, berdasarkan pengakuan pemain, meskipun baru baru sekitaran seminggu berkumpul bersama, pemain tuh udah pada komunikasi udah sejak lama, sejak jalan komunikasinya. Iya, sejak John Hetman ditunjuk itu mereka udah komunikasi lewat Zoom. Ini Kevin Dix bilangnya ada sesi Zoom, kemudian pelatih itu juga udah ngobrol sama lebih dari 40-an pemain untuk nyapa, dan ini gue loh pelatih baru ini visinya kayak gini. Saling tegur sapanya udah berjalan dari jauh gitu. Keren ya komunikasi cara John ini biar dekat sama pemain baru gitu. Bagus. Tapi kalau dilihat nih teman-teman, kemarin di 2 laga itu kan kita tahu John Hetman ini mengeluarkan atau menampilkan 2 starting line up yang berbeda. Iya. Nah, ini menurut teman-teman apakah emang ini strategi dari John Hetman pengen nyoba semua pemain atau gimana? Ya pasti semua pemain, karena ini kan debutnya dia di Indonesia ya, di turnamen debut, dan sebenarnya kan turnamen persahabatan juga. Jadi dia ingin memaksimalkan semua laga non turnamen resmi gitu mungkin bisa disebutnya, untuk bisa mengenal kualitas semua pemainnya gitu, agar nanti ketika di event-event yang lebih serius seperti halnya nanti di bulan Juli ada Piala AFF, kemudian di tahun depan ada Piala Asia, dia bisa tahu nih orang-orang mana nih yang bisa cocok mainin formasi di sistem dia gitu. Karena kemarin sistemnya juga unik juga, kata dia meskipun masih ada beberapa kekurangan, tapi dia memuji bahwasanya Jaisas dan kawan-kawan bisa memainkan 2 sistem berbeda dalam satu lapangan. Itu kalau dia sih nyebutnya ada 4-4-2 dan juga 3-5-2 ya, pas menyerang ya. 3-2-5 bahkan. 3-2-5 untuk sesi menyerangnya. Itu dia memuji itu karena di waktu yang singkat pemainnya udah bisa menerapkan ini. Emang cuma 2 kiper kan yang nggak dimainin? Ya, 2 kiper doang sih yang nggak main. Kiper Nadeo Super League ya. Iya kan? Maksudnya Benar. Ini Ya, kemarin gitu Kiper dong. Super League nggak dimainin. Iya. Penekanan kata Anda itu kayak kemana gitu. Ya cuman kemarin juga itu kan pujian juga banyak ke teman-teman karena Masnya nyinggol Super League. ya. Oke. Pujian juga banyak mengalir ke Beckham dan Doni Tri. Pamungkas. Mereka dikasih banyak menit bermain di pertandingan pertama. Lagi-lagi kita tepikan bahwa ini lawannya Saint Kitts and Nevis yang peringkatnya di bawah. Cuman gue sih Doni dan Beckham sih buat gue menjawab kepercayaan diberikan sih di pertandingan tersebut. Walaupun sayangnya terlepas dari juga Hetman pengen nyoba semua pemainnya, di match kedua kan lawan Bulgaria mereka jadi pemain pengganti masalah ya. Baru main di ujung-ujung gitu kan yang jadinya Bang Raf menyayangkan itu nggak? dampak apanya? Mereka dimainin di ujung-ujung babak kedua gitu. Oh enggak sih, gue sih enggak, karena tadi Pak misi pertama John Hetman tadi kan sepakat sama Jaro, John pengen karena kan beda kan latihan sama Pas main apalagi ini main walaupun tadi ini persahabatan, uji coba atau apapun, ini kan lebih kompetitif gitu kan, bukan lagi pertandingan persahabatan kayak biasa gitu. Jadi emang sangat dibutuhkan John Hetman nyoba pemain-pemainnya main dengan sistem dia dengan atmosfer pertandingan yang sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari build up, walaupun kita bukan pemain ya, dari transisi, teman-teman ngelihat di bawah Pak John ini, Mr. John ini udah kebentuk belum ini timnas era baru ini? Apakah masih dia menggunakan kayak kemarin itu kan 3 back tengah tuh bisa dibilang kayak era-eranya ST itu yang dipakai Abner, J sama Rido kan gitu kan. Benar. Gimana komentarnya? Emang belum belum 100% sih, belum perfect, tapi
mungkin semua supporter udah bisa ngeliat lah ini tim tuh mau dibawa ke arah kemana gitu. Jelas. Nah, Iya. udah jelas cara Udah mainnya jelas tuh ya. udah jelas. Dari kalau untuk formasinya sih di atas kertas 4-4-2. Nah, itu banyak kelihatan di saat kita out of position ya, atau bertahan, dan kemudian ketika menyerang itu siap pertahanannya udah berubah 3-2-5. Calvin di tengah sama ada Joy. Kemudian 5 pemain tuh di depan, termasuk ada Kevin Dix dan juga Donitri. Bukan Donitri sih, sorry. Nathan Cho yang Nathan Cho. main di laga kedua. Iya. Nah itu, dan apa pertanyaan tadi? Gue lupa. Bisa begitu. Udah kebentuk belum ini dari melihat dari 2 pertandingan ini dari transisi build up-nya gitu. Apa ya? Udah bisa dilihat apa ya? Udah bisa kelihatan gitu. Sebenarnya tinggal masalah waktu. Nanti bakal terbentuk secara perfect, karena Hitman sendiri mengatakan bahwasanya timnya ini dalam 2 pertandingan udah bisa menunjukkan adaptif dalam taktik dan juga situasi dan kondisi di lapangan terhadap lawan gitu. Dan dia mengatakan bahwasanya jika ini bisa diteruskan, keadaptifan ini bisa menjadi kekuatan terbesar Indonesia di Asia nanti. Iya. Dan dia juga bilang kalau nggak salah di presscon itu kita belum tim intinya belum semua keluar karena Mileno masih cedera benar, gitu ya. Tom benar. Hea juga. Ada Marcel, banyak Iya. Ricky Kambuaya. Sebenarnya gue kemarin agak menyayangkan Ricky nggak dipanggil sih, karena waktu lawan Bulgaria itu kelihatan banget ini pemain seperti Ricky Kambuaya itu bisa Sangat dibutuhkan ya. Iya, bisa mengacaukan itu. Nah, iya, itu juga jadi pertanyaan saya kan kemarin itu kita benar-benar kehilangan creativity di lini tengah gitu kan, karena kita tahu Verdong sama Joy atau yang di awal itu Jordi, Iya. jadi itu benar-benar jangkar di tengah gitu, nggak ada creativity. Sebenarnya itu kalau teman-teman lihat nih ya, seharusnya kalau posisinya begini nih, harusnya Indonesia mainnya gimana nih gitu. Masa kita bergantung, ini kan secara nggak langsung kita kayak bergantung sama Tom Hea aja nih ya gitu kan. Seharusnya gimana gitu kan. Kayak di Liverpool nih, Za. Ya kan? Ya, Ini nggak benar kan? Liverpool nggak ada playmaker. Nggak ada playmaker kan? Iya. Tapi flanknya bagus gitu. Misalnya dari tanggapan gue ya. Kalau menurut lu gimana sih? Kalau lawan Bulgaria nih contohnya, kemarin gue lihat tuh 11 pemain yang main, yang real penyerang itu cuma Ole doang. Sangat enggak? Enggak, maksudnya bukan itu. Di babak kedua. Enggak, yang di babak kedua gue ngitungnya cuma 1 doang. Yang untuk pemain yang murni bisa nyerang itu 1 doang. Karena banyak pemain yang disuruh ke depan itu adalah pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bertahan. Verdong tuh sempat main di IMF bahkan. Di akhir-akhir. Iya, Kevin Dix agak dimajuin. Justin juga agak dimajuin. Itu kan back tengah. Jadi banyak, Eliano di Persib juga banyak jadi back. Jadi yang tipikalnya menyerang pure Ole doang. Jadi seharusnya gue sih kemarin mikirnya ada Yakob dimasukin. Di ternyata kanan dia, ya. Iya, ternyata dia nggak dimasukin juga. Nah, itu sih. Tapi ya sih maksudnya kalau tadi si Prada bilang jangan compare ke Liverpool kan, emang banyak kan jadi serangannya kan emang dari sayap jadinya kan. Yang mana kayak Kevin Dix itu kan. Kevin Dix misalnya secara muka Anda kenapa? Enggak apa-apa, iya. Kevin Dix kayaknya secara kualitas serangannya nggak sebaik kualitas bertahannya gitu kan. Benar, setuju. Dia juga kurang lincah sih Kevin Dix kan. Benar. Kayak berat gitu ya. Dia mau take on 1 lawan 1 kayaknya lebih susah. Makanya gue ekspektasinya di babak kedua itu Yakob mungkin masuk menit 70-an. Ternyata enggak, tetap Kevin Dix main full gitu aja. Jadi ya kita nggak tahu juga apa yang terjadi di situasi lapangan, dan mungkin Hitman punya pandangan lain gitu. Dan terlihat waktu Donitri, ini kan pemain yang bisa melihat-lihat gitu kan, waktu masuk kan sama Beckham tuh masuk, sama-sama ngasih impact lah gitu kan. Ya mungkin ada anggapan dari netizen mereka agak telat dimasukin, dan ada juga beranggapan bahwa seharusnya starting line up mereka duluan yang dimainin, Doni, bukan Nathan, karena Nathan ini bagusnya kalau menurut saya nih, pandangan saya lebih baik waktu di tengah, waktu di Piala Asia U23 tuh, bagus banget dia di situ, dan Verdong di kiri, ya kan. Nah, sebenarnya gue nggak menyayangkan Doni kenapa nggak starting, tapi gue agak menyayangkan kenapa Doni masuknya nggak lebih awal dikit gitu. Itu sih, mungkin kalau dia main di 60-an menit ke atas gitu, mungkin sebelum menit 17, lebih cukup lah kita untuk bisa lebih membahayakan gitu. Karena dengan masuknya Elkan juga, kita dapat 2 peluang loh. 2 peluang emas yang mistar. Ada Ole dan juga Rido itu yang terakhir. Malah saya melihat Bagot nih, dari di Saint Kitts and Nevis itu kan starting ya. Saya kalau pandangan saya malah bagus pas dia mainnya sebagai super sub gini.
malah bagus. Enggak, dia kan awal Jadi awal kelihatan, lama. iya, jadi kelihatan kemarin tuh dia ngasih umpan-umpan kunci yang bagus. Kan itu biasanya itu tugas Rido ya. Iya, Ya. iya. Yang begitu kan. Elkan Bagot ini biasanya lebih di belakang, lebih dalam gitu. Tapi kemarin kita kelihatan dia bisa juga kayak gini gitu. Tapi Ngasih kayaknya dia umpan-umpan. yang pertama itu masih gugup aja sih. Udah lama Karena soalnya udah lama main nggak di timnas. main timnas loh. Iya, Dan iya. pemain-pemainnya udah beda. Ini pelatihnya siapa lagi nih gitu. Berat dia udah beda semua wajah-wajahnya. Iya, iya, Di era dia kan udah beda banget. Iya. Tapi saya kalau dari pandangan saya juga saya melihat kepintaran dari pelatih Bulgaria ini waktu lawan Indonesia Ini mantan pemain Persija aja. tapi nggak bisa dibilang legend ya, cuman mantan pemain Iya, mantan pemain. Persija gitu kan. Karena dan ini ya asisten Piala Asia Indonesia pernah Frank Yang Bolev. 2007 ya? 2007. Nah, itu saya ngelihat gimana sebenarnya siapa namanya? Lupa. Dimitrov. Dimitrov Sandro ini Dimitrov. sebenarnya dia pinter dah tahu Indonesia bakal menyerang habis di final. Jadi kalau ada yang bilang komentator atau siapa yang bilang bahwa ini kita lawan tim Eropanya seperti dikurung gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau menurut saya itu bukan seperti dikurung karena itu udah strategi. Iya, pilihan strategi. Udah strategi yang maksudnya inilah taktikal seorang pelatih gitu kan. Dia paham, dia nunggu aja dan bener Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman udah maju ke depan balik lagi ke belakang gitu kan. Itu yang sangat disayangkan ya nggak adanya pemain-pemain tadi Iya, yang Eza bilang. Terus selain itu juga yang mau saya kita lihat itu pemanggilan Jens Stuyven. Nah, kalau dari saya kan Mauro Citra tuh cedera gitu kan. Saya bukannya nggak suka sama Jens Stuyven, Tapi tapi Kurang. karena ini main di Super League, ada pemain yang sebenarnya dipanggil Oh, tapi iya, dicoret. Saya menyayangkan Ezra. kenapa nggak Ezra yang dipanggil, karena kita tahu dia juga pemain terbaik saat ini ya, dengan gol dan asisnya di Persik Kediri. Menurut saya lebih layak lah dicoba. Bukan nggak suka sama Jens Stuyven ya lagi-lagi ya. Dia kan masih muda juga gitu loh. Saya berharapnya sih pengen ada pemain-pemain kayak Ezra kemarin gitu loh. nah gue juga ini sih waktu itu kan kayaknya pengumumannya waktunya latihan Bulgaria ya. Coach? Ya. Waktu ini award FIFA PSSI Award. PSSI Awards. Bukan. Nanti kita bahas nggak? Nggak sih. Enggak, itu hari Minggu sebelum Oh, match lawan Bulgaria di keesokan harinya. Ada laman PSSI nulis ya Stuyven masuk gantiin Zilstra. Gue di situ juga bingung, kenapa bukan ini ya? Bukan Tapi Raven itu dipanggil nggak waktu awal pertama? panggil. Oh, dipanggil. Dia tuh Masih masuk 41 nama, makanya Oke. bisa masuk di squad kemarin. Ya. Kita semua juga bertanya-tanya kenapa bukan Ezra juga yang dipanggil, karena secara kontribusi di dalam Liga. tim gitu ya, di liga juga dia lagi gacor-gacornya juga di selama dia main di Indonesia. Sejak dia di PSM ya. Itu lagi terbaik-terbaiknya, tapi kenapa bukan dia? Nah, kalau kita nanya Pak Sumarji sih katanya ya striker harus ganti dengan striker gitu. Ibaratnya nomor 9 diganti nomor 9, which is Jens Stuyven kan termasuk Kata Pak Sumarji. kata Pak Sumarji. Kalau kata Pak John, dia bilangnya dia menyukai beberapa hal dari Jens waktu dia ngelihat dia itu main di Bali waktu pramusim. Kalau dia jelasin kayak gitu. Ya udah gimana dong? Kalau udah pelatih Hak bilang. prerogatif pelatih. Iya. Tapi menurut teman-teman ini kan ada salah satu jebolan atau debutan di sini ada Donitri ya. Di senior kali ini teman-teman ngelihat gimana sih potensi pemain lokal yang lain untuk ke depan, karena kita tahu bulan Juni nanti masih ada FIFA Matchday sebelum AFF kan. Apakah ada kemungkinan nama-nama baru nih yang bakal dipanggil lagi selain Donitri, karena kelihatan juga menurut pandangan saya lagi, keyakinan saya kemarin itu Donitri lebih baik daripada Nathan menurut saya di posisi itu ya, di posisi itu menurut pandangan saya. Dipotong di klip ya? Bukan, karena Nathan menurut saya lebih bagus di tengah, itu pandangan saya. Boleh nggak setuju nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman ngelihat ada nggak potensi dari pemain liga kita lagi yang boleh dicoba sama John Herman gitu kan? Karena kita tahu kemarin waktu Sananta dapat kritikan sama JJ juga, ya kan? Aduh. Dikomentari harusnya gini nih. Terus ada balasan dari ini. Sananta ya? Ya, Sananta. Itu ada anggapan bahwa kita nggak punya striker lokal lagi. Itu akun resmi nggak sih? Apa? Akun resmi kan? Akun resmi kayaknya ya. Centang biru sih itu. Nggak tahu dia edit apa enggak ya. Tapi itu Ramadan Sananta gitu. Bukan AI ya itu? Nggak tahu. Kayaknya bukan. Gimana? Siapa dulu nih? Ya, emang agak sulit ya. Maksudnya kayak misalnya, apa ini jadi panjang sih karena urusannya sama ini ke bolehnya sudah pemain asing. Ya. Oh, Iya kan? Jadinya karena
yuk kita udah sering lah, kayak misalnya penyerang lah. Oke. Angkatan sebelumnya kan udah sangat familiar sama Boas, sama Bang Pamungkas gitu ya. Nah, sekarang posisi-posisi itu kan diisi paling nggak lah, di Persija aja si paling tajam si ini kan, siapa? Si Maxwell. Maxwell. Teman-teman di klub-klub besar lain pun gitu. Yang mana teman-teman penyerang lokal kita, bahkan di Persija, Excel, salah satu penyerang terbaik, lokal terbaik, Kehilangan tempat sekarang. Nah, menit bermainnya juga sangat-sangat minim. Jadi dengan si John Herdman yang suka bukan belusukan ya, terlalu Belusukan Jokowi Safri. situ. Terlalu jauh loh, Jokowi. terlalu jauh sih. Oke. Yang suka apa berkeliling itu, Ya ngelihat lah. lihat langsung ya. Kalau mereka nggak dapat kesempatan main di klub, jadi sulit juga kan untuk membuktikan diri bahwa gue layak nih dikasih kesempatan. Lagi regulasi ya, terbentuk Jadinya regulasi, ya betul regulasi sih. Tapi gue punya feeling ini sih, kayaknya ada pemain baru lagi mungkin nanti yang muncul karena Naturalisasi lagi maksudnya. bukan pemain lokal kan lu. Iya, pemain lokal. Nah, iya, pemain lokal baru yang muncul nanti di bulan Juni karena Herdman udah nge-statement bahwasanya di AFF nanti itu panggungnya pemain lokal. Betul. Karena kayak Jaitses itu tuh nggak bisa main dia. Paling Tom Hay ya. Ya paling ya Eliano. itu. Jadi feeling saya sih bakal ada penampil baru yang hadir ya di tim Garuda. Atau mungkin kalau Atau kalau boleh mention nama Za, Siap. dari klub mana gitu. Eza mana tahu yang kayaknya Kalau ini Bapak- boleh dicoba gitu. saya nggak. Masnya kan cukup ini sama orang LIB nih, sama klub-klub nih. Ya kan kita nggak tahu ya nanti itu Iya. kan masih 2 bulan menuju bulan Juni ya. Jadi Iya. ya siapa tahu ini menuju akhir musim di Liga 1 ada yang moncer juga di klub-klub itu nanti bisa dapat panggilan Herdman pun kalau bukan nama baru paling nggak pemain-pemain U23 atau pemain U20 sih Pak yang bakal dinaikin. Karena John Herman juga Ngelola itu kan. menangani U23 ya. Iya. Karena kan kita kemarin lihat di 41 nama itu ada siapa pemain PSM Victor Detan. Detan, Toretan ya. terus Hoki juga masuk di sini Oke, ya. cara ada hoki terus ada tim Gepen masih. Gepens. Tapi kayaknya Itu sulit diaspora ya. tapi sulit ya. Nah. Itu contohnya kayak Iya. Victor Detan itu mungkin bisa masuk juga. Dan untuk yang Ramadan Sananta tadi. Nah, Gimana? gimana? Menarik gimana Bang? Berada? Lempar-lempar aja deh. Enggak itu di mana sih itu di TikTok ya? Iya kayak di TikTok. Saya nggak main TikTok kebetulan, cuman lewat di Instagram ada Oh. itu. JJ lagi mengkomentari terus dibalas lah gitu kan sama Ramadan. Kalau menurut gue ya JJ sih kalau ngasih kritik sah-sah aja sih. Iya. Karena kan Sah-sah fans. aja. Fans. Wajar. Kayak kita aja Kayak gitu. kita aja ya. Tapi apakah Ramadan Sananta dengan jawab itu salah? Enggak juga. Oke. Karena dia juga punya hak untuk jawab kan. Oke. Tapi apakah Ronaldo Messi pernah? Ngejawabin gitu. Iya. Capek pak Ronaldo Messi. Lu mesti jawabin Maksud satu-satu gue- hater iya. lah. Maksud gue sebenarnya sebagai Beda pemain kelas tuh juga. Risiko apa ya? kerjaan. ya itu resiko pekerjaan juga ya ada kritikan gitu. Tapi dengan adanya kritikan kalau menurut saya ini sebenarnya bisa menjadi simbiosis mutualisme. Oke. Dengan adanya kritikan Mm-mm. itu setiap pemain harus menjadikan itu sebagai bahan ya untuk dia lebih baik. Mhm. Kayak contoh Beckham Putra nih. Kan Lebih baik. sebelum dia ngegolin itu kan banyak bahan kritikan ya. Kuncinya di waktu kamar mandi, dipanggil lah, soalnya waktu gitu kan. dipanggil ya. Nah, waktu dipanggil. Nah, ketika dia dapat itu, ya udah dia tinggal buktikan aja di lapangan dengan 2 gol lawan St. Kitts Nevis. Nah, Sama kayak Ziltra. Ya kan? nah Ziltra bisa kan juga kayak kayak kan? gitu. Maksud saya kritikan itu akan bagus kalau nggak dibawa secara personal. Iya. Tinggal ditingkatin aja dibuktikan di lapangan gitu. Saya juga mau apresiasi mentalitas dari Beckham juga karena dia sempat bilang bahwa Jarang nih. Jarang terjadi. Jarang keluar dari mulut kawan ini. Bukan, Pak. Ini kan demi Indonesia. Iyalah. Gitu kan. Itu Beckham kan sempat bilang bahwa kalau soal hujatan-hujatan kayak gini di Persib sebenarnya lebih keras Lebih biasa lagi ya, kata dia gitu. gitu ya. Lebih kasar lagi mungkin karena pakai bahasa daerah. Lebih kena ya. Lebih kena Lebih kena lagi juga. gitu. Jadi dia udah biasa aja nanggepin kayak gini. Yang penting selebrasi ya gini. Sama gini. Wis. Sama gini. Nutup kuping ya. Iya, emang. Nah, tapi Za, selain itu tadi Za, ada nggak Za obrolan di PSSI itu bahwa kita mau nambah naturalisasi lagi gitu? Ada itu mah. Ada itu. Kalau itu ada. Serius? Kan ada itu Bapak kan yang bikin kan. Emang iya. Enggak yang di peluncuran Kelmi kayaknya Bapak kan yang hadir. Nah, itu ada tuh di situ. Yang ngomong siapa? Kalau nggak salah nih, Pak Pak Sumarji mungkin ya. Mungkin bisa di cross check. Pokoknya ada orang PSSI yang ngomong ada. Mau penambahan lagi. Saya lupa namanya tapi. Tapi kayaknya masih jauh prosesnya. Nah, kalau nambah pada setuju emang nambah lagi nih dari luar gitu. Karena yang kita tahu-tahu nih, mumpung ingat ini setelah FIFA Series kemarin iya. itu banyak pemain diaspora kita nggak boleh kerja. Ada kasus ya. Ya, Tapi kan? di Belanda doang, di Belanda Pak. Iya, yang di Belanda gitu kan. Karena kasusnya itu nggak dapat kitas. Iya. Surat izin bekerja gitu kan. Karena
ya susah juga karena kalau setahu saya di Liga Belanda itu kalau mau rekrut pemain di luar Europe itu minimal klub harus bisa ngegaji kalau dirupiahin itu kalau nggak salah nih ya 1 M. Iya, iya. Dan rata-rata pemain kita yang main di sana yang kalau kita lihat di sini kayak pemain wow padahal di sana biasa aja. Biasa aja. Ya kan? Paling gajinya cuman ratusan, 200, 300, 400 Iya. gitu kan. Dan itulah penyebab kenapa mungkin teman-teman di sana sekarang nggak bisa bekerja di klubnya masing-masing karena kalau dipaksa bekerja maka klub harus ngasih denda gitulah ke Iya, iya. federasi sana gitu Iya, kan. soal izin kerja kan. Karena mereka yang main di Belanda itu dari Indonesia, kemudian dari Suriname kalau nggak salah. Suriname ya. Ya, itu dilarang beraktivitas kalau nggak salah di klub. Sampai latihan pun mereka nggak boleh. Betul. Kemarin yang Hapner itu kita ketemu di Mixon, dia nanya, kita nanya, kamu bisa main nggak di pekan ini? Dia bilang nggak tahu juga. Karena mau nikah. Oh, Oh aduh, gitu. Iya. Gitu ya. Iya, Iya Mas. sih. Iya. Iya sih. Ya emang Yang pas. pakai baju Jawa itu ya. Momennya emang pas Oh, sih. iya, lagi pas. Tapi waktu itu dia bilangnya kayak gitu. Oh, Waktu kita juga nggak tahu kalau ada rencana nikah juga sih. Iya sih. Di malam itu setelah Bulgaria gitu. Iya. Nah ternyata maksudnya situasinya itu sebelum ada pengumuman dari KNVB kalau nggak salah. Cuma diinjem doang. Tapi Hapner aja di momen itu dia nggak tahu. Bahkan di akhir pekan nanti masih bisa main apa enggak. Sebagai Oke. pemain yang sebenarnya enggak. Bukan yang dipermasalahkan, yang dipermasalahkan yang di gym. Ternyata kan merembet. Habis itu hari Selasa atau Rabu baru ada final announcement-nya dari sana gitu. Bahwasanya nggak bisa latihan. Kan. mungkin buat teman-teman yang nggak tahu itu karena mereka masih memegang paspor Indonesia ini nggak bisa Itu dua dia. kewarganegaraan gitu kan karena selama ini klubnya sana tuh taunya mereka masih Belanda. pakai izin Belanda Iya. gitu. Di Padahal saat dikontrak juga masih Ya itu maksudnya. warga Belanda kan Nah, secara kontrak awal ya. Sebenarnya yang kalau nggak salah yang di permasalahan itu ketika ada pemain terkait yang udah pindah warga negara, kenapa kontraknya tuh nggak diperbarui Perbarui, gitu, iya. Pak? Ada Maksudnya kalau di kontrak diperbarui kan pemainnya udah sebagai orang Indonesia, sebagai non Belanda juga. Uni Eropa. Iya, itunya juga beda, tapi ternyata enggak gitu. Cuman satu ya pemain kita yang masih bisa main yaitu Marcin Pas karena dia dari Oh, iya. Amerika izinnya udah izin Indonesia dan bagi Ajax kecil lah itu Santai bayarnya lah, gitu santai karena lah. dia jadi kiper utama di Ajax sekarang. Kiper ya kan? utama ya? Iya, Oh, udah iya. geser. Makanya Ajax kalau buat gaji segitu bisa. Nah, itu juga teman-teman yang jadi bisa bahan diskusi kita bahwa netizen ini kan banyak bilang nih kayak kemarin Fardong waktu ngelihat Doni, wah saya berharap Doni bisa main di Eropa suatu hari nanti. Tapi Ternyata nggak semudah itu gitu. karena nggak semudah itu, bukan karena mereka nggak mampu, tapi ada regulasi-regulasi Ya, ya. yang dibuat dari federasi sana. Sebenarnya itu buat menjaga pemain asli sana. Nah, yang nggak diterapin sama federasi sini. Nah, menurut saya gitu. Masuk nih. Ya kan, Keren. karena kan mereka kan misalnya mereka pengen menciptakan ada pemain asing yang main di liga mereka, tapi mereka harus gajinya harus segini gitu. Berarti kan itu pemain harus jago banget itu, Ya, ya. yang bisa Oh, gaji iya, segitu iya, gitu. iya. Benar, Sedangkan di sini pemain asing kan bebas. Iya, itu kan Liga 3 Amerika Serikat mana gitu bisa main di sini gitu kan. Nah, itulah yang nggak semudah itu pemain-pemain kita sebenarnya bisa abroad kayak gitu. Gitu. ya, itu kan sebenarnya juga untuk menjaga talent-talent asli Belanda juga ya. Betul. Biar dia ke timnasnya itu terjaga gitu generasi. Tidak kayak Liga ini nggak apa-apa. bukan yang itu. Ada lain Italia. Oh. Aduh. Itu kan sampai nggak lolos Piala Dunia juga. Itu Ya, efeknya ketiga kalinya. Efeknya sampai ke situ. Iya. Kita jangankan Piala Kita Dunia. juga gagal lolos Piala Dunia. Kita selevel sama Italia. Italia Gokil. Sama-sama I. Sama-sama I akhiran A. Aduh. Keren juga nih. Cocokologi gitu ya. Cocokologi. Nah, tapi teman-teman kita sekarang merambah dikit ke liga tadi. Kita pembahasan liga kita. Sebenarnya kan yang tadi saya bilang seharusnya tuh ada penjagaan kualitas pemain tuh kayak gitu, kayak di Eropa gitu kan. Di Indonesia sendiri sejauh ini gimana nih teman-teman? PR kita di liga ini nih biar sebenarnya kita bisa menciptakan nggak tergantung lagi-lagi saya nanyanya ada naturalisasi lagi nggak gitu. Biar saya tuh nanyanya pemain klub Liga 1 tuh dari klub mana nih yang bisa ke timnas gitu. Tadi sih yang nyambung ke gue tadi tuh kan bahwa regulasinya kan gitu ya. 11 pemain asing yang boleh dimainkan. Yang mana ya mengikis bakat-bakat kita gitu Betul. kan. Tadi sih pada gue setuju sama lo bahwa Makasih Pak. yoi, Yang mana yang Beckham? Beckham. Bahwa idealnya kan emang harus ada batas atau caps yang jelas lah. Pemain asing yang kayak gimana sih boleh main di kita gitu. Betul. Karena ya real aja ya,
selama ini kan udah tahu bahwa agen itu sangat ini kan kayak pencarian pemain asing yang ideal nggak banyak diterapkan di sini gitu jadinya. Mungkin agen nawarin ke klub gitu. Gini terus lihat video, iya. lihat video. Banyak kan lihat video. Iya sih, cuma video doang. Bagus Relax nih. sih. Deal jadi. Padahal yang diambil yang pas bagus-bagusnya aja di klip gitu ya. Itu kayak fan football jatuh ya. Jadinya. Karena dari situ kan, dari regulasi lagi-lagi apa namanya bisa membatasi, bisa jadi penyaring pertama lah gitu. Bukan gue anti pemain asing ya, gue sih suka klub-klub kita diperkuat pemain-pemain yang pernah punya rekam jejak main di Eropa, main di klub-klub papan atas, yang pernah main di Europa League, Liga Champions apalagi. Ya cuma kalau yang kesini tinggal sisaannya gitu kan, ya Apa ngapain? gitu ya? Karena lagi-lagi sebenarnya tujuan pemain asing ini kan biar kualitas liga kita semakin meningkat. Tapi ini udah 10 tahun terakhir nih saya lihat prestasi klub Indonesia tuh nggak ada yang bagus juga. Di level ACL Asia aja gitu nggak ya. ada gitu kan. Ini kan baru tahun ini ya yang 11 ya? Iya. 11. Tahun depan nggak tahu sih. Nah, menurut Reza gimana Za? Bagus ya? Bagusnya tetap ini sih, kompetisi dibanyakin. Itu juga. Oke. Coba berapa Doni kan dari EPA ya. Dari EPA. benar. Coba kalau itu EPA Persija ya? nah EPA Persija, maksudnya kalau kompetisi apa ya usia muda itu udah lama dijalankan sejak dulu dan kemudian kompetisi nggak hanya liga, maksudnya ada piala apa lagi. Itu berapa banyak Doni-Doni yang muncul. Wih. Bener nggak? Iya, betul. Ini maksudnya dengan maksudnya kita bisa realistis ya dengan keterbatasan kompetisi di kita aja masih ada pemain kayak Doni loh yang muncul. Masih ada Beckham juga, kemudian Rido, ada Marcel, kemudian di Borneo itu sebenarnya gue agak menyayangkan Rivaldo nggak dipanggil. Rivaldo Pakpahan tuh. Dia lagi pemain kuncinya Borneo kan di tengah ya. Di apa ya? Di kompetisi teratas sekarang dan pelatihnya bahkan nyebut bahwasanya Rivaldo ini adalah titik keseimbangan tim. Dengan adanya Rivaldo, pemain-pemain lain tuh bisa main bagus karena ada Rivaldo. Itu, tapi ternyata dia nggak dipanggil. Jadi ya itu kompetisi. Jadi semakin ya semoga tahun depan lah kompetisinya nggak hanya Liga 1 tapi at least ada Piala Indonesia lah dijalanin lagi gitu. Iya, karena kelihatan gitu pemain-pemain yang dapat tempat reguler di klubnya itu kelihatan kayak Beckham, Doni, tingkat kepercayaan dirinya, dewasanya lebih banyak gitu kan. Karena kebanyakan kalau kita lihat ini kalau di Indonesia itu kan kita ngelihat pemain kayak Doni nih, pemain U21 gitu di timnas senior. Tapi sebenarnya banyak pemain U21 kita tuh belum sedewasa itu gitu. Karena sistem tadi, Pak. Kalau kita bandingkan sama pemain U21-nya Inggris sama di sini tuh kayak jauh banget dari cara dia bermain gitu loh. Iya, benar. Itu tadi faktor-faktor tadi benar yang kayak kompetisi harus dibanyakin. Sama regulasi saya benar, tidak anti asing tapi harus ada yang jelas lah asingnya gitu dan jangan kebanyakan juga gitu. Iya. Ya saya gitu juga kan. Satu sisi klub di sini kan kalau di luar ada yang emang niatnya bukan niat sih. Maksudnya udah dari awal dengan sumber daya yang punya pemain, keuangan. Iya. Kami mungkin aja di level Liga Champions nih, ibaratnya di 4 besar lah, nggak ngincer juara. Ada juga yang tadi dengan berbagai perhitungan ngincer, wah kayaknya di papan tengah deh. Ada lagi yang mungkin nggak ada gradasi. Kalau di sini kan kayaknya semua pengen juara ya. Betul. Semua harus jadi pengennya. Kalah sekali aja udah ribet gitu. Berantem gitu. Iya. Kalau tadi itu soal Doni menciptakan Doni lagi, Beckham lagi. Kita juga harus ingat kan EPA tuh belum ideal. Betul. EPA tuh kalau nggak salah masih model apa sih kayak series. Idealnya kan ya EPA tuh kayak liga gitu kan. Betul. Lo jadi away karena saat jadi tim tamu kan nggak cuma skill bermain kan, mentalitas segala macam juga di ini kan. Jadi emang tadi Jaro bilang kan dengan sistem yang kayak gitu aja yang belum ideal aja kita udah bisa produce Beckham, Doni, Rizky Ridho. Ya paling kalau udah lebih rapi gitu ya. Apalagi yang kan kalau EPA kan khusus pemain muda ya. Maksudnya apalagi kalau misal ada kompetisi lain kayak Piala Indonesia tadi. Harusnya. Karena misal nih dulunya Doni main di EPA. Tapi ketika Doni main di Piala Indonesia, yang dia lawannya itu juga tim-tim senior, orang-orang yang lebih gede
dia lebih cepat naiknya, Pak. Betul. Karena lawannya beda, kualitasnya beda. Kalau di EPA kan seumuran ya, jadi kayak apa sih? Kita juga nggak terlalu tertantang. Tapi ketika di Piala Indonesia ataupun di Liga, mereka mainnya, ya sebut aja di Piala Indonesia deh. Kalau meskipun nggak semua apa ya tim nurunin pemain terbaik, tapi kan ada pemain-pemain yang lebih di atas dia ya. Iya. Nah, ketika dia main, dia bisa tune in melawan pemain-pemain seperti itu, dia akan lebih cepat naiknya. Gitu. Setuju. Jadi harapan saya sih semoga lebih banyak lagi kompetisi di kita gitu. Gak hanya cuma satu. Iya, ini karena udah mau menuju akhir juga ya. Iya. Belum ada kompetisi. Termasuk Liga Putri juga kali ya. Iya, termasuk Liga Putri benar. Karena ujung-ujungnya buat masa depan timnas kita juga gitu kan. Benar. Dan terakhir mungkin teman-teman ini dari obrolan kita tadi, timnas ini pasti ujungnya ke Piala Asia 2027 sama Piala Dunia. World Cup Mengincar. 2030 ya. Iya. Satu hal mungkin yang bikin teman-teman optimis terhadap John Herman ini karena kita kasih waktu dia 4 tahun mungkin ini ya ke depan. Ya 2+2 kontraknya. 2+2 kan. Dan mungkin satu hal yang perlu dikhawatirkan atau jadi catatan banget buat mungkin federasi atau Pak John sendiri lah gitu. Mungkin Bang Ralf dulu. Tadi pertama ini ke Yang bikin lu optimis sama timnas saat ini. tadi apa John Hartman kan pertama paling kecil lah. Gue suka John Hartman dengan dia nggak bisa diemnya di pinggir lapangan. Itu tuh. Eh, The real pelatih tuh. kayak dia pengen anak-anak buahnya, anak-anak para pemain asuhannya nih tampil bukan cuman kayak sebenarnya kan kami nanya gitu kan, kenapa sih masih mesti ini, kenapa sih Pak John berdiri terus Iya. gini. Selain dia bilang karena gue orang Newcastle tuh sama bolanya Passion ya? tuh ini banget passion banget, Oke. walaupun dalam nggak prestasi ya. Newcastle Iya. dalam prestasi. Gak usah disinggung loh. Iya. Nah, tapi kedua, ini dia bilang perlu para pemain tuh menurut dia tetap perlu constant reminder, tetap perlu diingetin lagi lo tuh posisinya Itu bener di mana, gaya main yang mau gue terapin tuh apa, jadi tetap perlu diituin terus itu. Menurut lu ini hal baru ya di kepelatihan Indonesia. Ya, karena yang sebelumnya kan STI banyak juga gitu deh. yang Ini real nih, beneran nih. Gue gak sentimen ke siapapun. Iya. tapi masalah kalau saya kan dia mesti dia ngomong Itu JJ translate lagi. translate. Ya dong. Tapi itu dia kelihatan ininya. Ya. Marah-marahnya tuh. Iya. Tapi Tapi kalau agak yang- susah juga itu. Dimengerti ini maksudnya apa? Tapi tahu lah bahasa bola itu beda, Pak. Bahasa bola itu lebih bisa dimengerti. Siap, lanjutkan. Kalau yang sebelumnya banyak duduk ya. Senyum. Senyum. Gak tahu dia mau mikir apa. Nah terus tadi sih walaupun ini pasti beban bahwa dia Piala Dunia gitu kan, Iya. panggung terakbar gitu. Cuman tadi sih dengan ujian awal yang bisa dilalui dengan menurut gue cukup baik ya, cukup baik sih. Jadi menumbuhkan optimisme bahwa ini bisa bicara banyak sih ke depan. Nah, itu. Gitu sih. Lebih kurang. Ya. Kalau gue sih, dia bisa mengambil hati semua masyarakat Indonesia sih bahkan. Dari cara dia berlatih apa cara dia berkomunikasi Semuanya. juga gitu. Ya semuanya, maksudnya Oke. cara ngambilnya bukan hanya sekedar menang juga, tapi di hal-hal lain di luar lapangan tuh bisa juga. Contoh, dia kalau kata Rido dia tuh lebih detail. Contohnya dia bisa bawa TV di lapangan untuk memperkuat taktik, pemahaman taktik para pemain, kemudian intensitasnya juga lebih tinggi. Kalau kata Hapner tuh si Coach John ini selalu nge-push pemainnya untuk selalu next level, selalu naik level. Terus apa ya? Kalau Coach John sendiri bahkan bilang juga di press con lawan St. Kitts Nevis kalau nggak salah, bahwa kemenangan di 2 laga pertama nggak terlalu penting menurut dia. Ya oke, bagus kalau misal menang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Tapi kalau misal kalah, ya udah kita belajar lagi karena masih banyak Iya. waktu menuju Piala Dunia 2030 dan setiap langkah kecil yang dia ambil di timnas itu adalah untuk membawa timnas ke Piala Dunia 2030. Oke. Nah, itu kan sebuah realistis tapi kita juga optimistis gitu, Pak. Dan kita sebagai supporter juga wah ini orang nih positif nih auranya. Maksudnya dia tahu kalau dia baru realistis tapi dia tahu bahwa 4 tahun lagi dia bukan hal mustahil juga karena dia punya CV lolosin Kanada ke Piala Dunia juga kan. Dan kalau dari sisi itu kan dari supporter dan pemain, kalau dari sisi media juga kita juga seneng ya Coach ya. Yoi. Karena dia setiap omongannya tuh oke juga. Berisi. On point, quotable, Iya sih. headlineable gitu. Tapi ramah ya sama media ya. Ramah dan itu dalam konteks positif ya, bukan yang apa ya bad news ya, tapi itu yang good news. Jadi kita juga seneng gitu. Dia juga sama media ramah. Jadi kita semua tuh kayak ngerasa disatuin sama dia. Ini loh gue punya project ini, lo semua tolong support gue ya gitu. Gue sih ngerasanya gitu. Jadi gue
cukup percaya sama orangnya. Percaya banget lah sama. Oh, dikit-dikit. Emang soal tadi ke media kan, buat teman-teman yang nggak ini, terakhir pokoknya, ini gua kasih gambaran aja ya, kasih gambaran dari yang Eja bilang tuh, kalau saya habis latihan lawan menjelang St. Kitts and Nevis, atau sebelumnya lupa, intinya PSSI cuma ngasih 2 pertanyaan. Lo boleh, sebelum John keluar, kalian boleh ngasih 2 pertanyaan. Udah, kita pada oke nih, oke. Terus nanya, dijawab. Ada yang satu nyolong, dan nanya juga bener sih, bukan nanya cek-cek lah. Tetap dijawab. Lagi sampai pokoknya agak-agak ngaret lah itu dari perjanjian awal. Tapi John Hertzman ya tetap ya udah dijawab dengan sebaik mungkin, gitu sih. Oke, thank you sekali lagi buat Eza dan Marauf, tadi info-infonya menarik banget. Semoga kita harapkan ke depan John Herman dan asuhan timnasnya ini berprestasi ya ke depannya ya. Amin. Paling dekat mungkin di AFF nanti gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode Redaksi Olahraga kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga hanya di antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah.